Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita akan melihat sebuah video yang mana Habib Bahar membaca kitab kuning, tetapi ini dari kiri ke kanan ya teman-teman. Seharusnya kan yang saya tahu itu dari kanan ke kiri ya teman-teman. Di sini mohon nanti juga ada Kiai Pribumi yang membenarkan ya teman-teman. Dan di sini Habib Bahar seolah-olah benar teman-teman. Mohon disimak dan mohon berikan komentar yang kira-kira ilmu ya teman-teman. Kita lihat ke videonya. Saya nggak baca apa namanya. Saya nggak bacakan ininya, maksudnya saya nggak baca Arabnya, biar lebih cepat mengingat waktu. Ya. Ya ini fadilah tapi susah juga, saya udah kebiasaan kalau ngajar. Saya oke lah. Bacakan aja Arabnya nggak apa-apa. Selama. Oh, feel free. Oke, silakan. Baik. Yakni malam pertama tarawih keutamaannya, yakni fi dhanbi min al-mu'minin yakhruj. Kayaumi lailati awwali fi dhanbi min al-mu'minin yakhruj. Ummuhu waladtuhu kayaumi lailati fi dhanbi min al-mu'min yakhruj. Iya. Saya heran Norebli. Ini buzzer-buzzer ini yang suka di YouTube, di apalah di TikTok, atau apa, saya nggak ngerti itu mereka. Mereka ini belum ada. Mereka belum ada. Kita ini udah main. Saya udah dakwah di dunia fakta dari tahun 2003. Dari tahun 2003. Dari tahun 2003. Dari tahun 2003. Jadi kita nggak biasa main dunia maya. Di dunia nyata. Iya. Antara lebih mulia ilmu atau lebih mulia nasab dari keturunan. Para ulama berbeda pendapat. Syaraful ilm am syarafun nasab nabawi. Lebih mulia kemuliaan berilmu, kemuliaan orang yang berilmu, atau kemuliaan orang yang bersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad, yakni para habaib. Dhahaba jam'un ila tafzil ila tafzil tsani. Qalu li'annahu dzatiyyun. Wasani arad thumma raja. Subhanallah. Para ulama sepakat, ya, mana yang lebih utama? Keutamaan ilmu atau keutamaan garis keturunan Rasulullah? Maka para ulama menjawab yang kedua. Yang kedua yang lebih utama. Loh, kenapa? Qalu, para ulama itu berkata, li'annahu dzatiyyun. Karena garis keturunan itu zat. Tidak bisa dirubah. Zat. Darah daging. Sedangkan yang pertama itu hanyalah anugerah pemberian dari Allah SWT yang satu saat bisa hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ini kajian ilmu ya. Kita mengkritisi seseorang yang membacakan ibarah bahasa Arab atau kitab, tetapi ketika menjelaskan pemaknaannya ada yang tidak sesuai justru dengan teksnya itu sendiri. Yang pertama di bagian yang paling sederhana dulu ya. Ketika Anda menyaksikan teks yang ada di layar ini adalah yang dibaca oleh Habib Bahar. Kalau Anda perhatikan, Habib Bahar mengatakan kalimat sepakat para ulama. Itu sudah berbenturan langsung dengan 3 poin atau 3 teks yang tertulis di dalam kitab itu sendiri. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, bacaannya saja itu diawali dengan ikhtalafal a'immah. Ikhtalafa itu artinya berbeda-beda pendapat. Kok ujuk-ujuk sepakat? Toh judulnya aja atau kalimat pertamanya saja berbeda pendapat. Kemudian al-a'immatu, oh berarti ulama berbeda pendapat. Ayyuhuma, bukan ayyuhuma, tapi ya salah-salah harkat nggak apa-apa ya. Ayyuhuma afdolu, mana yang lebih utama? Qala ba'dul ulama'i,
berkata sebagian ulama. Sinkron kan? Namanya berbeda pendapat berarti klaimnya itu tidak boleh ittifak, tapi sebagian ulama. Kemudian fil mufadolati, bukan mafadilati ya, karena ini mufadolah itu adalah majalu ziyadatil fadli bainal amroini. Artinya mana yang lebih unggul, kan begitu kan, temanya sedang bicara mana yang lebih unggul dari kata fadolah ya. Kalau fadlun keunggulan atau keutamaan, kalau fadolah menjadikan sesuatu itu lebih utama atau mengalahkan yang lain. Baina syarafil ilmi wa syarafin nasabi. Sinkronkan antara kemuliaan ilmu dan kemuliaan nasab. Jadi yang pertama kemuliaan ilmu, yang kedua kemuliaan nasab. Syaraful ilmi am syarafun nasabi an-nabawi. Dipertegas lagi, maksudnya adalah kemuliaan ilmu dengan kemuliaan nasab yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Dipertegas lagi, zahaba jam'un. Jadi sinkron, ikhtalafah yang pertama ya. Yang kedua, qala ba'dul ulama. Yang ketiga, zahaba jam'un. Itu tiga kata itu menunjukkan bahwa di sini tidak ada yang namanya kesepakatan. Ulama berbeda-beda pendapat. Sebagian ulama berkata, sekelompok ulama berpendapat. Ketiga hal itu jelas menafikan adanya ittifak. Kecuali maksudnya ittifak adalah di satu kelompok sepakat. Tapi kan tidak penting juga kita bilang sepakat. Sudah tahu ini berbeda kok ada kalimat sepakat. Kalau mau ngeles misalnya, enggak, maksudnya yang sepakat itu yang mengambil yang sekelompok ulama itu sepakat. Kita bicara namanya ikhtilaf itu lawannya sepakat. Kalau sudah bicara ikhtilaf jangan bicara sepakat. Itu sama dengan kita bicara laki-laki kok tiba-tiba muncul perempuan, atau kita bicara perempuan tiba-tiba muncul laki-laki. Tanakut ya, bertentangan. Zahaba jam'un minal ulama'i ala tafdili asani. Ya. Sebagian ulama atau sekelompok ulama itu zahaba berpendapat kepada mengunggulkan atau menjadikan lebih utama yang kedua. Nah tadi kan saraful ilmi yang pertama, sarafun nasab yang kedua. Berarti sarafun nasab yang lebih unggul, begitu. Qalu, ulama yang berpendapat begini ini berkata, artinya menyampaikan argumentasinya atau alasannya, li'annahu, karena yang kedua mestinya begitu ya. Artinya an-nasab kan zatiyun adalah faktor internal, artinya memang sudah materinya ya, barangnya lah gitu ya. Nah wasani, ini rumit dipahami sebetulnya, kecuali kalau bahasanya wal awalu. Kalau wal awalu enak, wal awalu aradun ya. Aradun itu kalau bahasa kita itu sifat atau faktor eksternal. Apa bedanya zati dengan aradun ya? Kalau zat itu ya dia ada dengan dirinya ya, tidak bergantung kepada apapun. Seperti kamu ya ada, ya sudah. Tapi kalau aradun itu sesuatu yang keberadaannya bergantung kepada keberadaan zat, seperti sifat, misalnya merah. Tidak akan ada merah itu kecuali ada barang yang memiliki sifat merah itu. Misalnya lapar, tidak ada toh lapar tidak ada orangnya. Mesti lapar itu nempel kalau ada orang atau ada hewan atau ada yang orang yang atau apa yang biasa bersifat lapar. Mahal, murah, itu kan mesti nempel kepada harga. Tidak ada mahal itu berdiri sendiri. Kalau zat itu bisa berdiri sendiri ya. Artinya bisa ada manusia tidak ada laparnya, tapi tidak mungkin ada lapar kecuali pasti ada manusianya. Nah dari faktor itulah berarti dianggap nasab itu lebih unggul menurut sebagian ulama ya. Lalu kenapa di sini tertulisnya wasani? Wallahu a'lam. Apakah salah tulis kitabnya? Kalau Habib Bahar menerjemahkannya kan, dan yang pertama adalah anugerah. Berarti dia mungkin memaknai wasani ini sebagai yang pertama. Kalau saya telaah, kenapa tertulis wasani? Ya. Lalu ditutup farajah al-ula. Kalau ada farajah al-ula itu berarti sudah penilaian secara menyeluruh. Dua pendapat itu mana yang lebih unggul? Maka al-ula di sini bukan merujuk kepada sarafun nasab dan saraful ilmi lagi, tetapi kepada mana yang mendahulukan ilmu, mana yang mendahulukan nasab. Karena di sini yang disebut adalah yang mengutamakan nasab dulu, berarti di sini yang dianggap lebih unggul adalah yang mengutamakan nasab. Berarti al-ula itu sudah yang dibandingkan al-ula dan asaniyahnya, atau yang pertama dan yang keduanya berbeda dengan tabdilu asani, karena tabdilu asani itu satu pendapat dan ini disebut pertama, berarti ini pendapat yang pertama. Kemungkinannya ada pendapat yang kedua, yaitu tafdilu al-awwali al-asani. Yang lebih tinggi itu, yang lebih utama itu adalah kemuliaan ilmu. Di kitab ini yang dianggap lebih unggul adalah pendapat yang mengunggulkan nasab, begitu ya. Kemudian
Bagaimana wasani ini bisa sinkron dengan kalimat semuanya? Itu kita rumit. Nah, ini kalau misalnya benar tertulis begini sesuai yang dibaca Habib Bahar. Maka dalam membacanya tabdilus sani qalu li annahu dzati titik. Ya. Jadi pendapat yang pertama adalah yang lebih unggul itu adalah nasab. Yaitu yang kedua. Kenapa? Karena yang pertama disebutkan ilmu, kemudian nasab, berarti nasab. Alasannya karena nasab itu zati. Kemudian sementara ilmu adalah arodi, itu tidak perlu disebut ya. Tidak perlu disebut karena sudah mafhum. Membicaranya memang antara nasab dan ilmu, maka ketika disebut hal yang paling substansial dari nasab yaitu zati, berarti ilmu sifatnya kebalikan zati, yaitu arodi. Nah, begitu. Lalu wasani arodi itu berarti ini sudah pendapat yang kedua. Wasani berarti pendapat yang kedua, arodi adalah mengunggulkan yang sifatnya arodi, bukan yang sifatnya dati. Begitu ya. Jadi Habib Bahar ya bukan salah, tetapi mungkin wallahualam apa memahami serinci begini atau bagaimana ya. Tetapi ya kita husnudzon, dia bilang sudah yang kedua adalah hanya anugerah, berarti dia tidak membaca wasani aradun farajah al-ula itu tidak diterjemahkan. Kenapa? Karena tidak sinkron kalau diterjemahkan secara harfiah dengan cara membaca seperti itu. Caranya kan di titik qalu li annahu dzati titik. Wasani pendapat yang kedua begitu ya. Aradun adalah mengunggulkan yang sifatnya eksternal atau yang sifatnya seperti yang saya bilang tadi ya, seperti lapar dengan orang ya. Ini lebih sinkron lagi. Kenapa? Karena setelahnya baru ada pernyataan farajah al-ula. Maka dari dua pendapat ini berarti di sini sudah menyebut dua pendapat itu. Sementara kalau dibaca qalu li annahu dzatiyun wasani ardun itu satu pendapat namanya. Tidak sinkron dengan farajah al-ula. Al-ula dari mana? Belum disebut. Nah kan begitu ya. Lalu apakah memang ada ulama yang mengatakan bahwasanya sarafun nasab itu tidak lebih mulia dari saraful ilmi, tetapi yang lebih mulia justru saraful ilmi? Ada ya. Alasannya sama. Yang pertama karena zati, bawaan dasar atau materinya. Cuma yang kedua disebutnya karena kasbi. Ilmu itu bil kasbi, setara dengan takwa. Artinya apa? Kalau kamu punya nasab bagus itu kan kamu tidak ada kasab apa-apa, kebetulan saja. Sementara ilmu dan ketakwaan itu hasil dari jerih payah, hasil dari upaya. Tidak mungkin ada sesuatu yang kita butuh upaya untuk memperolehnya kok lebih rendah dari sesuatu yang kita dapat secara cuma-cuma. Mungkin kamu anggap saya ini ngomong kosong. Enggak, Pak, ada kitabnya. Kalau tidak percaya, coba perhatikan. Ini ada kitab Masbukuz Zahab fi Fadlil Arab wa Syarafil Ilmi Alan Nasab, karya Syekh Mar'i Al-Karami Al-Hambali ya. Perhatikan, itu ada di halaman 51. Kamu cari kalau tidak percaya. Saya ambil yang paling simpel saja. Idza alim tahada, jadi setelah membahas bahwasanya lebih utama syaraful ilmi atas syaraful nasab ya, sesuai dengan judul ya, maka apabila kamu sudah tahu ini, fa'lam, maka ketahuilah annalladzi yurja'u, bahwasanya sesuatu yang dijadikan rujukan ilaihi kepadanya, artinya yang dirujuk begitulah, yang dijadikan patokan ya. Kemudian wa yu'awwalu, dan juga dijadikan acuan ya, fil fatli, di dalam menentukan keutamaan, alaihi, atasnya ya. Artinya atas keutamaan itu, kalau simpelnya tuh patokan atau rujukan dalam memastikan mana yang lebih utama begitu ya. Huwa, itu adalah asyarafu al-kasbi, adalah kemuliaan yang diperoleh, artinya yang diupayakan, artinya yang arodi ya, artinya ilmu. Minhu, sebagian dari asyaraf al-kasbi itu, al-ilmu adalah ilmu, wa taqwa, dan ketakwaan, wa huwa al-fadlul hakiki, dan itulah keutamaan yang sejati, la mujarradu asyarafi adzati, bukan hanya sebatas kemuliaan yang sudah bawaan dasar. Jadi kalau dalam kitab sebelumnya itu kan asyarafu adzati, kebalikannya asyarafu al-aradi. Kalau di sini asyarafu adzati, kebalikan asyarafu al-kasbi ya. Ya sama sih. Ya, sifat itu kan bisa kita pelajari, bisa kita peroleh ilmu ya. Tapi kalau nasab tidak bisa. Jadi sinkron lah.
Apa-apa yang kita tidak punya pilihan tidak mungkin menjadi tolak ukur untuk menentukan mana yang lebih mulia. Ya, karena kemuliaan itu hak siapapun, maka semua boleh mengejarnya. Berarti patokannya adalah yang bisa diupayakan. Berarti al-kasbuh, artinya ilmu dan ketakwaan. Kira-kira begitu. Ini istilah. Ini juga sama dengan yang disampaikan dalam kitab Marokil Ubudiyah karya Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwasanya ya al-alim ghairus sayyid ya yafuqu ala sayyid al-jahil ala qadri sittina darajah. Orang alim walaupun bukan sayyid mengungguli seorang sayyid yang tidak alim 60 derajat. Nah, sudah saya bahas sebelumnya. Allahumma dina anta sabil. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah mendengarkan tadi Habib Bahar membaca kitab kuning yang mana ayatnya salat tarawih dan tadi masalah nasab ya teman-teman. Mungkin Habib Bahar atau ini emang seperti itu kali ya belajarnya atau gimana teman-teman. Cuman yang kita tahu kan kalau baca Arab itu dari kanan ke kiri ya teman-teman, bukan dari kiri ke kanan. Coba teman-teman gimana komentarnya masalah ini teman-teman. Apa mungkin Habib Bahar lupa atau gimana teman-teman? Habib Bahar itu seorang penceramah ya teman-teman. Mungkin ya kita doakan semoga Habib Bahar juga sehat selalu dan terus memberikan pencerahan kepada masyarakat yang baik-baik ya teman-teman. Kita doakan teman-teman, kita dukung Habib Bahar ya teman-teman. Yang salahnya jangan diikuti, yang benernya diikuti ya teman-teman. Gitu aja ya. Dan mudah-mudahan, dan ini yang Kiai Pribumi juga yang mengomentari Habib Bahar, semoga sehat selalu ya teman-teman. Kita doakan Kiai Pribumi kita juga diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita juga ya teman-teman panjang umur, sehat selalu, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, itu video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, buang yang buruknya, ambil yang baiknya. Terima kasih. Ini saya di channel. Sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.